Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi lagi tentang masalah parenting. Dari catatan pengalaman mendampingi anak-anak dan remaja, ada sebuah fenomena yang terus saya temui sampai saat ini, yakni mereka pada saat ketemu saya, kemudian saya menegakkan diagnosa untuk kondisi mereka, itu kebanyakan, saya tidak mengatakan terlambat, tapi diagnosa atas kondisi mereka ini bisa tertegak, bisa ketemu itu setelah usia mereka di atas usia masa anak-anak. Nah, harus saya akui, tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan kepada orang tua, ini terjadi karena di masa-masa awal usia perkembangan anak, orang tua kurang peka atau cenderung denial terhadap ciri-ciri yang sudah ditampakkan oleh anak. Kenapa bisa demikian? Karena kebanyakan orang tua itu cenderung akan tanpa sadar mengecilkan sebuah tanda yang ditunjukkan oleh anak. Keseringan orang tua berpikir, saya pikir memang pada umumnya anak-anak seperti itu. Saya pikir itu ciri-ciri yang biasa. Nah, ini sesuatu yang sangat penting, mendeteksi dan mengenali kondisi anak sejak dini. Karena jika itu tidak dilakukan oleh orang tua, dari sejak usia anak-anak sampai nanti anak-anak ini remaja atau dewasa, orang tua akan memberikan treatment dan pendekatan yang salah kepada anaknya. Misalnya, ada anak-anak yang memang dari sananya memiliki pembawaan sulit untuk bisa mengatur segala sesuatu pada tempatnya. Dia bukan malas, tapi karena orang tua tidak tahu sebenarnya kondisinya apa, si anak ini diberikan cap di kepalanya oleh orang tuanya, kamu itu malas. Nah, bayangkan cap itu akan terus dia kenakan, dan akhirnya dia akui sendiri, aku memang anak yang malas. Padahal belum tentu anak ini malas. Dan tidak sedikit anak yang ketemu sama saya atau remaja yang ketemu saya itu memiliki persepsi diri yang tidak tepat. Baru setelah ketemu dengan saya, kemudian saya bantu untuk mendiagnosa, mengenali kondisinya. Sebagian dari ekspresi mereka adalah, oh ternyata aku gak kenapa-napa ya om. Oh ternyata aku tuh pinter ya. Aku ternyata gak bodoh ya. Nah itu besar sekali Bapak Ibu. Berarti selama sebelum ketemu dengan saya, persepsi mereka terhadap diri mereka salah. Karena persepsi orang tuanya terhadap dirinya juga salah. Jadi saya ingin menyampaikan dua hal. Jangan merasa sudah tahu anak-anak kita itu seperti apa. Sempatkan meski sekali konsul ke ahlinya, sampaikan anak saya ini seperti ini untuk memastikan apakah memang harusnya seperti itu atau tidak. Kemudian yang kedua, jangan berpikir bahwa kondisi khusus itu selalu kondisi yang kelihatan. Autis, Asperger, kemudian kondisi-kondisi istimewa yang lain. Tidak seperti itu. Karena kalau kita sudah berpikir bahwa itu kondisi-kondisi yang istimewa dan anakku seperti ini, berarti anakku tidak memiliki kondisi istimewa, itu menjebak lagi. Begitu orang tua merasa bahwa anaknya tidak memiliki kondisi istimewa, akan lebih cenderung untuk tidak memiliki usaha lebih besar untuk bisa memperlakukan anaknya dengan cara yang khusus. Padahal teman-teman, saya sampaikan sebagai profesional, tidak ada anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Semua anak memiliki kebutuhan khusus. Oleh karena itu mereka berhak untuk bisa dibantu mengenali dirinya dan kondisinya. Sehingga begitu masuk masa remaja, mereka sudah tahu diri mereka sudah tahu kekurangan diri mereka, kelebihan diri mereka, dan mereka bisa menerima semuanya secara positif. Dan sekali lagi, itu berawal dari orang tua. Buka pikiran,
buka diri untuk bisa belajar terus tentang anak dan belajar dari ahlinya. Dan tidak ada kata cukup, terus dan terus. Karena sebenarnya yang paling tahu tentang diri mereka, tentang diri anak-anak adalah diri mereka dan Tuhannya. Kita nggak tahu apa-apa. Kita harus terus belajar untuk bisa membantu mereka mengenali diri mereka. Dan sekali lagi ini hal yang sangat penting karena hubungannya dengan perjalanan proses anak dalam mengenali dan menerima dirinya. Itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana nanti dirinya di masa depan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.